Halo teman-teman semuanya, terutama untuk Pak Reda selaku faculty member dalam mata kuliah Community Development Project pertama ini. Izinkan saya, Adelia Rahma dari jurusan Hospitality Business Angkatan 2020 Universitas Prasetya Mulia untuk membagikan pengalaman saya dan juga hal-hal yang telah saya dapatkan dari mata kuliah ini selama kurang lebih setengah semester berjalan. Nah, langsung saja. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagikan cerita saya ke dalam dua materi besar. Yang pertama mengenai professional work ethics dan juga ada sustainable development goals. Langsung saja mengenai professional work ethics. Jadi hal ini merupakan ukuran standar yang menjadi acuan dan juga kontrol terhadap semua fungsi yang ada dalam lingkungan profesional. Nah, dalam materi ini saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa terdapat 10 aspek professional ethics, yaitu ada attendance, karakter, productivity, appearance, ada juga attitude, integrity, communication, cooperation, teamwork, dan juga ada respect. Nah, dari ke-10 aspek ini merupakan aspek yang perlu dimiliki oleh seorang profesional. Dan juga kemarin kami diberikan kesempatan untuk mewawancarai seorang manajer ataupun business owner yang sudah memiliki pengalaman dalam lingkungan profesional dalam kurun waktu tertentu, dan saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai seorang business owner dalam industri food and beverage, yaitu Bapak Andri Susanto. Ini dia merupakan dokumentasi kegiatan kemarin, yang dimana Pak Andri Susanto ini merupakan co-founder dari Oma Eli. Nah, dari interview saya dengan Bapak Andri Susanto ini kemarin, saya mendapatkan hal-hal baru, yaitu saya rangkum ke dalam 3 aspek penting dari 10 aspek professional ethics yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yaitu yang pertama, mengenai productivity. Nah, productivity ini saya sadari merupakan hal yang perlu ada dan perlu dibangun oleh seorang profesional. Dan Pak Andri kemarin memberikan penjelasan bahwa untuk meningkatkan produktivitas seorang profesional ini dapat dengan memulai membangun tujuan dan juga memahami akan tujuan yang kita inginkan. Karena dengan kita paham akan tujuan yang ingin kita capai, maka kita akan semakin berusaha dengan mudah untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang profesional. Nah, yang kedua merupakan karakter, yang dimana merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Dan yang terakhir ini juga merupakan hal yang penting dan krusial, yaitu mengenai attendance, yang juga dapat menjadi hal untuk melatih kedisiplinan seorang profesional. Selanjutnya, mengenai Sustainable Development Goals. Nah, jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, karena sebelumnya kalau tidak dengan mata kuliah ini, saya juga kurang begitu paham mengenai Sustainable Development Goals, atau kedepannya akan kita sebut sebagai SDG, yang dimana merupakan suatu aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk di Indonesia, sebagai bentuk pembangunan untuk keselamatan manusia. Nah, jadi SDG ini terdapat 17 tujuan yang dimana berorientasi pada lingkungan, pendidikan, ataupun hal-hal yang untuk membangun kehidupan manusia ke depannya. Yang diharapkan juga tujuan-tujuan ini akan dapat tercapai pada tahun 2030 nantinya. Dan sama seperti professional work ethics kemarin juga, kami untuk materi juga diberikan tugas untuk mewawancarai sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang ini ataupun memiliki tujuan yang sama dengan SDG ini, dan kebetulan kelompok saya mendapatkan bagian untuk mencari yayasan dalam lingkup tujuan keempat dari SDG, yaitu mengenai pendidikan yang bermutu, yang dimana kami sadari bahwa pendidikan ini merupakan hak dasar dalam nilai kehidupan manusia. Nah, tujuan SDG yang keempat ini ingin menyerukan pendidikan yang inklusif, adil, dan juga berkualitas untuk semua orang. Dan hal ini juga menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana yang paling kuat dan terbukti dapat mengembangkan dan mencapai dari tujuan SDG ini. Dan untuk itu kami mewawancarai Yayasan CT Arsa Foundation, yang dimana kalau misalnya teman-teman belum tahu, CT Arsa Foundation ini merupakan yayasan yang didirikan langsung oleh Bapak Hairul Tanjung, yang merupakan pemimpin dari CT Corp bersama dengan istrinya Ibu Anita Ratnasari Tanjung.
dengan tujuan utama yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui optimalisasi pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi ini merupakan dokumentasi kegiatan wawancara tersebut. Di sini kami wawancarai seorang kepala sekolah dari sekolah yang sudah didirikan oleh Yayasan CT Arsa Foundation. Nah, dari interview ini kita tuh mendapat beberapa hal-hal baru yang tentunya semakin membukakan pikiran kita bahwa pentingnya untuk berbuat hal-hal yang mulia seperti yang dilakukan oleh CT Arsa Foundation ini. Dan dari CT Arsa Foundation ini sendiri juga memberikan motivasi baru untuk kami, terutama untuk saya sendiri, yaitu seruan atau ajakan untuk menjadi agen perubahan. Karena sebagai seorang mahasiswa yang dimana merupakan calon penggerak masa depan, kita tuh harus bisa memiliki hal yang dapat menjadi hal yang dapat membangun masa depan, salah satunya dengan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Dan hal ini dapat dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan hal-hal yang sudah ada saat ini, seperti misalnya sosial media, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengetahuan yang telah kita dapatkan. Nah, dari mata kuliah ini juga berhasil membuka pikiran saya untuk tertarik nih akan melakukan pengabdian masyarakat. Karena saya merasa saya merupakan orang yang beruntung mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai sejauh ini, dan apa salahnya kalau misalnya terdapat orang-orang lain di luar sana yang belum seberuntung saya dan dapat saya bantu nantinya. Berdasarkan juga dengan dari ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan dari pendidikan saya, dan juga terdapat makna hidup baru yang ingin saya laksanakan, yaitu tertanam dalam diri saya sendiri bahwa saya tertarik untuk menjadi agen perubahan di kehidupan saya nantinya. Jadi itu saja mengenai pengalaman dan juga hal-hal yang telah saya dapatkan dari mata kuliah ini. Saya harap tidak hanya saya yang termotivasi, tapi juga teman-teman semua yang menonton video ini, karena saya percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.